name. Halo bro, jumpa lagi dengan Setia Hes. Sebentar lagi Garena Undawn akan mengadakan alpha test pada akhir bulan ini. Bagi kalian yang belum tahu game Undawn, Undawn adalah versi orisinil dari Dawn Awakening untuk wilayah sea dan global. Game ini merupakan game survival open world dengan tema zombie pasca kiamat. Gameplaynya sendiri hampir mirip dengan Life After. Akan tetapi, Undawn mempunyai hal menarik nih menurut aku pribadi. Lalu, apa aja hal menarik di game Undawn? Yang pertama adalah emoticon spesial. Emot apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata spesial? Emot kohab? Bukan itu yang aku maksud. Emot kohab rasanya tidak lagi spesial semenjak saingannya dan game lainnya sudah meletakkan fitur tersebut. Lalu apa emot spesial itu? Apa kalian pernah melihat emot gelandangan di sebuah game? Sepertinya tidak. Akan tetapi Undawn menghadirkan emot tersebut dengan syarat talent pemulung atau scavenger mencapai level tertentu untuk membuat emot tersebut. Lalu apa fungsi emot tersebut? Sepertinya kamu sudah menemukan jawabannya. Jika belum tahu, emot ini berguna untuk meminta silver raven coin atau bandage dan serum ke pemain lainnya dengan cara memelas. Ada banyak gaya yang ada di emot spesial ini, seperti bersujud sambil memukul tanah dan banyak lainnya. Emot ini berguna bagi kalian yang kehabisan silver raven coin, tapi kalian malas untuk mencarinya. Kalian cukup mencari tempat ramai yang sering dikunjungi pemain dan nyalakan emot spesial tersebut. Yang kedua adalah sistem map. Sepertinya tidak ada yang menarik dari sistem map Undawn. Tapi jika kalian pernah memainkan versi beta atau menonton video gameplay yang berhubungan dengan Undawn di situs Blibli atau lainnya, kalian akan menemukan hal yang menarik pada sistem map Undawn. Sistem map Undawn terdiri dari gabungan game Durango dan Genshin Impact. Jika kalian tidak asing dengan kabut hitam di map pada game Durango, maka hal tersebut diaplikasikan ke dalam game Undawn, di mana untuk menghilangkan kabut hitam yang menutupi map, kalian harus menyelusuri sepanjang map agar kontur tata letak bangunan dapat terlihat. Lalu ada teleport waypoint yang terlihat seperti tempat pemberhentian bus, di mana fungsinya mirip dengan Genshin Impact, yaitu menjelajah ke tempat lain dengan cepat. Kemiripannya juga tidak hanya itu. Agar dapat menggunakan teleport waypoint, kita harus membuka beberapa titik waypoint secara manual di setiap penjuru map Undawn. Kemudian bagi kalian yang malas menyelusuri seluruh map hanya untuk menghilangkan kabut hitam karena terlalu banyak memakan waktu, tidak perlu khawatir. Kalian perlu mencari signal tower yang terlihat pada gambar ini. Tujuannya untuk menghilangkan kabut hitam secara luas dan instan. Jadi, kalian sering-sering aja mencari letak signal tower di beberapa titik map Undawn. Ketiga adalah reaksi NPC. Pernahkah kalian melihat jika kita mencuri atau mengambil barang milik NPC, maka NPC akan bertindak memukul pemain dan akan menjadi musuh pemain. Agar terhindar dari serangan NPC dan mengubahnya menjadi normal, pemain cukup menjauhi NPC dan jangan mendekatinya. Tidak semua NPC bertindak menyerang seperti pada video ini. Hanya ada beberapa NPC tertentu di setiap map yang terdapat di game Undawn. Yang keempat adalah sistem trade. Untuk game Undawn, sistem trade-nya berbentuk lelang. Ketika kamu menjual senjata, orang yang membeli senjatamu akan berlomba-lomba membeli dengan harga yang tinggi untuk mendapatkannya dengan waktu terbatas. Jika waktu telah habis, maka orang yang menawar dengan harga tinggi akan mendapatkan senjatamu. Tentunya penjual mempunyai keuntungan dengan sistem trade yang ada di game Undawn.
Jika kamu adalah pembeli, kamu tidak usah takut kehilangan uang. Ketika kamu kalah menawarkan dengan pembeli lain, uangmu akan kembali 100% dalam waktu 24 jam. Sistem lelang hanya berlaku untuk bahan jadi dan setengah mentah. Untuk bahan mentah, trade-nya tidak memakai sistem pelelangan, melainkan jual beli secara normal. Yang kelima adalah perbaikan tidak terbatas. Kebanyakan di game survival, senjata atau armor akan cepat rusak ketika dipakai dan sayangnya pemain tidak bisa menggunakannya kembali. Mau tidak mau, pemain perlu membuatnya dengan memakai fitur craft. Sedangkan game Undawn, ketika senjata atau armornya sudah rusak atau durability-nya habis, pemain dapat memperbaikinya berulang kali tanpa perlu membuat senjata atau armor baru. Dengan begitu, free to play bisa bernapas lega dengan sistem di game Undawn, di mana kalian tak perlu repot-repot membuat sesuatu yang berulang. Yang keenam adalah misi Naval Battle. Dari sekian misi yang ada di Undawn, misi Naval Battle lah yang terlihat sangat menarik. Jika kalian belum melihat gameplay misi tersebut, kalian bisa klik caption di atas samping kanan. Dalam misi tersebut, pemain diharuskan untuk menembak kapal yang akan dikejar. Akan tetapi tidak semudah itu. Ada beberapa helikopter, drone, tembakan kapal musuh, dan monster laut akan membuat misinya terlihat sulit. Uniknya, pemain bisa melakukan misi secara tim maksimal 8 orang. Dan jika kalian belum tahu, salah satu pemain dari tim wajib mengendarai kapal tersebut agar dapat mengejar kapal musuh. Nah, mau tidak mau, salah satu dari kalian tidak dapat berpartisipasi untuk menembak musuh, melainkan harus menjadi nahkoda kapal. Yang ketujuh adalah realistic karakter. Realistic game Undawn sangat terbilang bagus. Tidak ada tandingannya deh untuk game sekelas mobile. Bayangkan saja, karakter kalian bisa boker, pipis, makan, dan lain sebagainya. Apalagi ketika karakter kita tidak pernah mandi. Karakter yang kita mainkan akan terlihat seperti di video ini. Terlihat sangat kotor. Begitu pula membawa karakter yang kita mainkan untuk bermalas-malasan. Nantinya tubuh karakter akan menjadi gemuk. Nah, itulah hal menarik yang ada di game Undawn. Mungkin masih ada hal menarik lainnya yang tidak aku sebutkan di dalam video ini. Menurut kalian, hal menarik apa yang ada di game Undawn? Coba kalian komen di video ini. Jangan lupa subscribe, share, dan like kalau kalian suka. Sampai jumpa di video selanjutnya.